sekalian, Bapak Ibu sekalian yang belum join. Baik, saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya silakan Pak Imam untuk memimpin acara ini. Monggo Pak Imam. Baik, terima kasih Mas Susno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi ya. Tadi disampaikan oleh Mas Susno untuk saling mengenal dan juga belajar bersama nih. Mumpung ada guru besar kita semua di sini, Prof. Bustami Rosadi yang akan memaparkan pengalaman ilmunya kepada kita semua yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk penerapannya ke depan. Kemudian juga selain Prof. Bustami juga akan ada Dr. Ahmad Tusi yang juga akan menyampaikan kegiatannya selama ini dalam mengaplikasikan bidang keilmuannya di penerapan sprinkle irrigation. Saya yakin topik-topik ini juga menjadi concern kita semua karena hari ini kita akan coba melihat gitu aspek dari aplikasi teknologi irigasi ini yang up to date untuk menjawab tantangan perubahan iklim yang terjadi di sekitar kita hari ini. Mungkin untuk singkatnya saya akan izin untuk membacakan dulu pengalaman, kemudian juga kurikulum vitae dari para pembicara kita hari ini. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Insinyur Raden Ahmad Bustami Rosadi. Beliau kelahiran Bandung dan sekarang tinggal di Bandar Lampung ya Prof ya. Ya. Izin saya juga ingin menyampaikan bahwa beliau merupakan alumnus dari Universitas Pajajaran untuk undergraduate dan master beliau. Kemudian beliau memperoleh gelar doktor dari Gifu University di Jepang. Dan pengalaman kerja beliau secara profesional maupun di bidang riset sudah banyak sekali. Yang bukan terakhir sih. Jadi beliau sudah banyak memimpin riset terkait dengan bidang irigasi ini, terkait dengan kawasan resapan maupun juga teknologi-teknologi irigasi yang aplikatif. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Rektor 4 di Universitas Lampung. Ya Pak ya. Dan di juga swasta itu. Oh itu yang di swasta Pak ya, di Institut Bisnis dan Informatika Dharma Jaya. Mohon maaf. Dan sekarang sudah baru saja pensiun ya Pak, dan bisa membagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Beliau dari juga Universitas Lampung sebagai dosen dan profesor di sana. Dan penelitian beliau sudah banyak sekali, mungkin tidak bisa saya bacakan satu persatu, tapi yang paling terupdate itu yang akan kita bicarakan saat ini ya, Prof. Mudah-mudahan nanti bisa jadi tambahan ilmu buat kita semua. Dan publikasi beliau juga sudah banyak sekali yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional. Kemudian untuk Dr. Ahmad Tusi, mungkin sekalian juga saya sampaikan secara singkat, karena saya juga belum dapat bocorannya nih dari Mas Susno untuk Dr. Ahmad Tusi, tapi yang sudah saya peroleh yaitu beliau merupakan dosen di Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Lahan, jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan sudah juga meraih gelar doktor dari universitas di Jepang ya, Pak Ahmad Tusi. Dan dari, sama dengan saya. Oh, sama ya Pak ya? Ya, oke. Jadi ini alma mater nih kedua pembicara kita hari ini. Dibuka aja agritusi.id ya, itu lengkap. Siap. Jadi yang penasaran dengan sosok Dr. Ahmad Tusi dan kiprahnya bisa melihat ke website beliau di agritusi.id ya, Mas Susno ya. Baik.
Jadi begitu kesempatan saya berikan kepada para pembicara. Yang pertama dari Profesor Bustomi dulu, mungkin sekitar 40 menit pemaparan ya Pak Bustomi, Prof. Bustomi, kemudian nanti dilanjutkan oleh Dr. Tusi untuk melanjutkan dengan topik pembicaraannya sama 40 menit, dan berikutnya sampai sekitar 11.30 kita bisa lakukan diskusi. Begitu saja pengantar dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba untuk share screen-nya ini. Ini agak gaptek juga ini gimana ininya, share-nya ini ya. Ya, sudah terlihat, Prof. Langsung. Sudah ya? Oh Ya, ya, kalau gitu sudah ya. Tinggal di slideshow, yes. Sudah terlihat ya? Sudah, Prof. Terlihat, Prof. Baik, terima kasih. Saya fokus pada defisit irrigation. Ini ya. Mengapa saya meneliti defisit irrigation ini? Ya sebenarnya saya juga tertarik dengan pengolahan das dan sebagainya. Tapi rupanya karena untuk penelitian das itu biayanya besar, akhirnya saya beralih ke defisit irrigation ini. Karena lebih sederhana penelitiannya itu. Terus sekalian, secara umum, defisit irigasi ini, saya sampaikan dahulu ya. Ini rasionalnya itu. Jadi kalau kita menghitung proper requirement, itu selalu bicara air tidak terbatas. Ya. Jadi air abundant gitu ya, banyak. Sehingga tidak pernah didesain irigasi itu dengan keterbatasan air. Nah sekarang kan setelah kita tahu adanya perubahan iklim, air menjadi terbatas. Apalagi dengan ada kebutuhan untuk ke industri dan kebutuhan lainnya, sehingga perlu ada ya kata istilah sekarang adaptasi terhadap iklim di bidang irigasi. Apa misalnya ya teknologi hemat air, diantaranya di sini adalah defisit irigasi. Banyak sekali cara untuk mengurangi kebutuhan akan air ini. Misalnya dengan berbagai pengolahan tanah praktis ya, ada dengan minimum tillage ya, mulching, kemudian anti transpiran. Banyak cara untuk mengurangi kebutuhan irigasi ini. Nah, defisit irigasi ini merupakan alternatif ya. Alternatif untuk menghemat air ini ya, di mana tanaman itu diberikan mendapatkan cekaman, tetapi produksinya masih cukup tinggi. Nah, untuk itu perlu kita lihat bagaimana respon tanaman baik pada waktu pada periode pertumbuhan tertentu ataupun pada keseluruhannya. Jadi bagaimana kalau tanaman itu kena stresnya pada periode tertentu? Bagaimana kalau seluruh periode terstres? Nah ini ya, sehingga kita tahu pada saat kapan sebenarnya tanaman itu perlu air dan pada saat kapan kelihatannya bisa kita abaikan. Jadi dengan defisit irigasi ini kita berharap kita bisa betul-betul memanfaatkan air dengan secara hemat. Stegman tahun 82 ini telah meneliti, dia bandingkan sprinkler dengan trickle. Ya. Jadi kalau dengan sprinkler dengan itu 30% depletion of well water ini, dia bandingkan dengan trickle irrigation,
Dan ini hasilnya adalah tidak berbeda nyata. Nah, itu menunjukkan bahwa depletion level water ini sampai 40% itu masih bisa diperolehkan. Jadi kita lihat itu bandingkan antara sprinkler dengan trickle. Nanti Pak Tusi bicara tentang sprinkler ini. Itu sebagai gambaran saja. Jadi bagaimana kita bisa membolehkan air menurun sampai 30% dari air tanah tersedia. Ini statement. Nah, konsep irigasi ini jadi mempunyai beberapa nama. Yang pertama adalah regulated deficit irrigation. Regulated deficit irrigation ini artinya kita atur kapan bisa diberikan treatment deficit irrigation ini. Apakah pada fase awal vegetatif ataukah pada fase pembungaan? Nah, itulah yang disebut sebagai regulated. Jadi kita atur defisitnya pada fase pertumbuhan apa saja yang tolerable. Ya, artinya yang tetap bisa mempertahankan produksinya. Yang kedua adalah preplanned deficit evapotranspiration. Jadi kita kita rencanakan atau kita hitung berapa sebenarnya evapotranspirasi tanaman itu, kemudian kita kurangi pemberiannya. Tidak full memenuhi evapotranspiration, tapi kita beri defisitnya, apakah 80%, apakah 60% dari ETC-nya itu. Itu yang pre-plan. Yang ketiganya itu deficit irrigation. Ini istilah-istilahnya ya, istilah-istilah yang ya sama saja ini, hanya namanya berbeda. Ini menurut English tahun 1990. Kemudian sebagai ketahui bahwa kehilangan hasil karena penyakit ya, kehilangan karena panen atau di pergudangan, dan juga karena tidak cukupinya pupuk itu lebih besar ya kehilangan hasilnya dibandingkan dengan irigasi defisit. Jadi mengapa saya memberikan pentingnya irigasi ini dipelajari? Hanya mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Jadi di lain pihak, irigasi defisit ini bisa meningkatkan kualitas dari tanaman. Jadi protein, kandungan proteinnya untuk kualitas protein dari gandum itu bisa meningkat, kemudian juga panjang dan kekuatan serat katunnya, ya, konsentrasi sukrosenya di sugar beet dan grape semuanya meningkat di bawah pengolahan deficit irrigation. Deficit irrigation management. Bagaimana kita mengolah deficit ini? Deficit irrigation practice ini beda sekali dengan traditional water supplying practice. Mengapa? Karena si manajer ini harus tahu betul secara detail level of transpiration deficiency allowable without sufficient reduction ya. Jadi level transpirasi defisiensi yang dibolehkan ya tanpa mengurangi hasil. Dia harus betul-betul tahu level mana transpirasi itu bisa dikurangi dan sebagainya. The main objective of drip irrigation, ya, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan water use efisiensi tanaman dengan mengeliminasi irigasi yang tidak begitu mengganggu, tidak begitu berpengaruh terhadap produksi. Ya. The strength of yield reduction, jadi pengurangan dari hasil ini lebih kecil ya dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan air yang kita hemat untuk mengirigasi tanaman lainnya ya. Jadi dengan defisit irigasi ini kita bisa menghemat air, nah itu bisa digunakan untuk
perluasan areal untuk untuk apalagi areal-areal yang memang butuh air. Intinya ini teknologi irigasi hemat air. Sebelum mengimplementasikan irigasi ini, ya, ini perlu diketahui dahulu crop yield response to water stress. Perlu diketahui bagaimana tanggapan hasil terhadap water stress, terhadap debit irigasi ini, ya. Baik pada pertumbuhan tertentu, ya, pada fase-fase pertumbuhan, atau seluruh semusim tanam itu. Jadi bagaimana responnya? Nah, untuk yield response ini kita menggunakan rumus ini, ya. Ini dari rumus dan Kasam itu, ya. Ini rumus Stewart. Ini bisa dilihat di buku dan Kasam. Jadi ini menghubungkan antara penurunan, ya, penurunan hasil relatif dibandingkan dengan penurunan evapotranspirasi relatif, ya. Ini nanti kita bisa lihat bagaimana ininya. Kemudian KY di sini adalah crop adjustment factor yang bervariasi tergantung pada spesies, varietas, irrigation method dan management, dan juga fase-fase yang diberikan defisit evapotranspirasi atau irigasi. Crop adjustment factor ini memberikan indikasi apakah tanaman itu toleran terhadap water stress atau terhadap defisit irigasi itu. Responsor ini lebih besar dari 1, ya, itu menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan itu secara proporsional lebih besar dari, saya ulangi, hasil yang ini relatif yield case, jadi penurunan relatif dari hasil ini lebih besar daripada penurunan relatif evapotranspirasi. Itu kayak ini yang tidak yang tidak diinginkan, ya. Jadi kita harapkan semuanya itu kayak itu kurang dari 1, sehingga penurunan relatif dari hasil ini lebih kecil maunya, ya, bukannya lebih besar dari relatif evapotranspiration. Contohnya misalnya, so in case proportionally more evapotranspiration deficiency take place during flowering and pod development rather than during vegetative growth. Jadi di sini kita lihat bahwa ini kita lihat ini, nah ini, ya. Jadi pada fase vegetasi ini tolerable, ya. RKI-nya dikurang dari 1. Sedangkan pada flowering dan pod development ini untuk tanaman kedelai ini lebih besar dari 1, artinya tidak tolerable. Jadi ini yang tidak kita harapkan. Relative one of saving to relative deficit. Ini standarnya ini KY sama 1. Jadi flowering dan development, artinya apa ini? Jangan dibiarkan pada masa flowering dan development ini tanaman kurang air. Artinya betul-betul di sini harus hati-hati. Dan pada fase vegetasi ini fase vegetatif, ya. Ini kita masih diberikan toleransi, ya. Apakah bisa pada awal vegetatif atau pada vegetatif? Karena nilai KI-nya ini 0,58. Jadi penurunan hasil relatifnya itu lebih besar dari penurunan hasil relatifnya itu lebih kecil daripada penurunan relatif evapotranspirasi. Saya sebenarnya penelitian ini sudah saya mulai tahun 93 dan sampai mungkin sampai 2018, ya, atau saya pilih-pilih aja yang menarik gitu, ya. Ini contohnya eksperimen tahun 2000 kualitas Warsabilis, ya. Saya mencoba bermain di air tanah tersedia, available water visit. Jadi ini perlakuannya sederhana sebenarnya, ya. Kenapa ini
karena biayanya juga murah, hanya menggunakan ember saja, ya. Ember, tanaman kedelai, tanam, kemudian airnya yang kita kendalikan. Jadi perlakuan pertama itu antara 0 sampai 20% water deficit. Jadi dari capacity ke bawah, kemudian 20 ke bawah lagi sampai ya. Jadi ini perlakuannya itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, dari 4 ya. Yang bermain di air water deficit ini. Random RBD 5 perlakuan dengan 4 ulangan ya. Ini hasilnya ya. Dari hasil ini kita lihat ya bahwa WD3 itu perlakuan antara 460% water deficit ya. Jadi kalau 0 ini mendekati field capacity, ini mendekati titik kawin bawah, di tengah-tengah antara 460% ini merupakan menunjukkan kinerja yang terbaik, sehingga ini bisa dikatakan sebagai optimum water management untuk tanaman kedelai yang dikelola secara ya, yang dikelola sebagai optimum water managementnya ya. Ini yang kuning ya. Nah, kita lihat di sini dari data tadi kita buat KY untuk membuat bagaimana yield respon tanaman tersebut. Jadi kita lihat di sini, kita hubungkan antara penurunan hasil relatif dengan penurunan hasil penurunan evapotranspirasi relatif untuk mendapatkan nilai KY. Nilai KY inilah yang menjadikan lihat bagaimana respon tanamannya itu. Kita lihat di sini bahwa pada level 061 ini produksinya cukup tinggi ya, tidak berbeda dengan ini, dan nilai KY-nya tolerable, artinya penurunan hasilnya itu lebih kecil dibandingkan penurunan evapotranspirasi relatif. Sedangkan untuk WD4 dan WD5 ini di atas 1, artinya ini tidak tolerable ya. Baik WD5, 4 dan 5 ini, dan rata-ratanya 0,85. Ini sesuai dengan hasil dari Dorenbos Kasam. Dorenbos Kasam menyatakan bahwa nilai KY untuk tanaman kedelai yang sepanjang musim itu adalah 0,85. Ini pas hasilnya sama gitu. Karena saya tertarik untuk menyampaikannya. Baik. Berikutnya ini yield responnya ini. Kita lihat di sini. Kalau ini standarnya itu 1 ini. Lebih besar 1 ini tidak tolerable, sedang ini yang tolerable. Ini yang kita harapkan ini. Ini yang WD3 tadi ada di posisi di sini. Ini WD4 dan WD5. Nah, itu ya. Jadi jelas WD3 ini dia sangat tolerable dan saya katakan sebagai optimum ya. Di kesimpulan di sini, optimum soybean plant with the highest yield efficiency was reached by drip irrigation that maintain the soil water condition at the level 40 to 60% of ini. Jadi ini ya Pak untuk yang 2000. Kemudian yang menarik lagi ini kayaknya 085 ya. Yang tahun 2001 ini masih rilis juga ya. Di sini saya coba gabungkan dengan kalau tadi itu seluruh fase pertumbuhan, sekarang pada tiap fase. Bagaimana kalau tercekam pada fase vegetatif?
Bagaimana kalau fase vegetatif, advance vegetatif fase ya, ini yang early vegetatif, ini advance vegetatif atau vegetatif awal, vegetatif lanjut, kemudian fase pembungaan, fase pemasakan dan ya pengisian polong dan pemasakan. Ini coba jadi dengan metode faktorial. Jadi kesulitan saya ini kebanyakannya eksperimental ya, eksperimental. Sedangkan untuk perlakuannya, untuk yang water deficit itu kita gunakan dari 2, 3, 4, dan 5. Ya. Yang satu tidak digunakan lagi. Ya. Sehingga lebih efisien ya, dalam penelitiannya. Nah ini skemanya seperti ini. Jadi ini T1, T2, 3, 4 ini menunjukkan fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan awal vegetatif, advance vegetatif, ini flowering, ini pod filling dan pematangan ya, maturing. Jadi pada saat early vegetatif, maka dia diberi kecekaman antara D2 sampai D5. Setelah itu dia dikembalikan ke D1. D1 artinya mendekati sekitar field capacity. Kemudian yang berikutnya yang T2 ini dia diberi cekaman pada fase advance vegetatif. Ini sekitar 2 mingguan. Sebelumnya dan setelahnya itu sekitar field capacity. Fase ketiga flowering, field capacity. Ini diberi cekaman. Ini kemudian field capacity dipertahankan. Dan yang T4 ini pertahankan field capacity sampai dengan pod filling dan maturity, baru diberikan stres. Bagaimana hasilnya? Ini yang menarik itu ya. Jadi kalau tadi yang secara menyeluruh fase pertumbuhan, ini per fase pertumbuhan ya. Kita lihat sini. Ini fase vegetatif ya. Awal. Ini vegetatif akhir ya atau advance vegetatif. Ini flowering dan pod filling dan maturity. Kita lihat sini ya. Dari data-data ini kita responnya jelas berbeda ya, masih beda ya. Apa ini dilihat dari ininya ya. Dilihat dari KY-nya ini ya. Ini tuh sangat berbeda ya. Yang jelas yang paling mencolok ini pada saat pod filling dan maturity. Jangan sampai terjadi cekaman pada saat pod filling ini. Karena itu otomatis yield response-nya ini tinggi sekali. Yield response faktornya ini 1,1. Jadi tidak trouble. Sedangkan pada yang lainnya dari early vegetatif sampai ke flowering ini masih bagus ya, masih bisa dipermainkan airnya itu. Jadi di sini asumsikan bahwa ini di T2 ini, PD2 ini, T2, WD2 yang ini ya, ini sebagai hasil yang tertinggi ya, sehingga untuk Y maksimumnya mengacu kepada WD2, ini asumsi saja, sehingga semua bisa diperhitungkan ya, dan sebagainya itu. Nah ini hasilnya ya, hasil dari responnya itu G-Techmon. Jadi pada saat pod filling kita lihat sini. Ini pada saat pod filling dan maturity. Sedangkan ini pada saat flowering masih bagus ini. Flowering, kemudian ini saat vegetatif awal, vegetatif air masih di bawah 1. Jadi kalau ini sebagai standarnya ini 1. Jadi ini dari pengalaman yang saya alami ya. Kemudian ya dapat ditemukan di sini bahwa water deficit at pod filling and maturity stage would bad effect to yield and quality tolerable. Jadi sangat berpengaruh jelek dan tidak tolerable. Ya. Kemudian kita lihat dari KY-nya ini, ya, untuk yang T4
jelas ini 1,21. Jadi memang tinggi sekali ya. Jadi key faktornya itu. Jadi selain itu juga perlu kaitkan dengan retention capacity di tanah. Jadi beda tanah, beda responnya ya. Jadi terutama dari sifat fisik tanahnya itu, kalau misalnya banyak liatnya tentunya akan lebih bagus responnya ya, dibandingkan dengan yang banyak pasir. Nah, ini ya. Jadi tanah berpasir ini sangat cepat sekali sampai ke stress conditionnya itu. Sedangkan pada tanah yang teksturnya tekstur yang fine ya, lihat ya, itu bagus untuk masih lama untuk dapat menerima stresnya itu, karena masih bisa menyesuaikan diri ya. Jadi sukses dari irigasi ini mungkin pada fine tekstur ya, jadi yang banyak mengandung liatnya gitu ya. Jadi the propagation of deficit irrigation practice and internet irrigation saving irrigation water irrigation. Jadi ini tujuannya nih ya. Jadi kesimpulannya memang dengan memberikan aplikasi irigasi yang tepat, itu kita bisa menghemat air dan bisa memberikan air untuk kebutuhan lainnya. Ini saya pakai dari irrigation practice ini. Mungkin yang sudah tahu. Bapak Moderator, untuk pertama itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau misalnya ada diskusi, saya akan terima yang lainnya. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Bustomi atas pemaparannya yang sangat up to date ya dengan kebutuhan kita mengantisipasi ya dugaan berkurangnya air dengan adanya climate change ini dan juga peningkatan evapotranspirasi. Jadi kita tadi belajar banyak mengenai bagaimana kita bisa mengantisipasi kondisi yang sedang terjadi dan akan terus semakin ekstrim ke depannya. Kemudian setelah kita diberikan konsep dan pemahaman lebih jauh mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi defisit irigasi ini untuk mengantisipasi climate change, kemudian kita akan beranjak ke Dr. Tusi untuk menjelaskan